Saya akan lanjut ke perencanaan pensiun. Sudah bisa dilihat ya teman-teman. Jadi ya ini waktunya begitu cepat, kita berlalu. Jadi ternyata sekarang cepet banget gitu. Saya aja kadang-kadang, ya ampun, saya kuliah teman-teman setiap Rabu dan Kamis saya kuliah lagi mengambil S3 itu. Tugas kan banyak ya teman-teman yang dokter duluan nih pasti udah tahu. Tugasnya banyak banget. Tiba-tiba udah seminggu udah belum selesai, rasanya udah ketemu lagi hari Rabu. Wah gitu. Buat saya waktu itu sangat kurang gitu ya. Nah, teman-teman, soal pensiun gitu ya. Nah, ini ada satu hal mindset lagi. Saya banyak bermain mindset di sini, sama seperti Coach Getty kemarin. Jadi ini, kita not retired, teman-teman. Nah, just retire. Ya, jadi ganti ban doang gitu. Jadi kita itu just retire tapi not retired gitu. Jadi kita tidak ada tuh yang namanya sampai kepastian itu datang gitu ya. Maka kita akan beraktivitas ya, beraktivitas sesuai dengan kemampuan tapi dananya juga mengalir dengan baik. Nah, itu kita yang inginkan gitu perencanaan keuangannya. Jadi just retire aja. Kita hanya mengganti ban, mengganti sumber pendapatan kita, mengganti karir kita. Yang tadinya mungkin kita berbakti pada perusahaan kita, sekarang kita mungkin berbakti pada bisnis kita. Seperti itu. Jadi just retire aja, ganti ban doang gitu. Jadi bukan retire seperti itu. Jadi ini penting karena banyak orang kalau ngomong soal sebenarnya kata pensiun tuh nggak tepat kalau buat saya. Jadi kalau di tesis saya namanya perencanaan masa tua aman, nyaman dan berkah gitu. Jadi masa tua aja sih gitu, menua itu kan pasti. Tapi kalau misalnya retired kan nggak pasti. Bahkan kalau kita dosen, kita nih teman-teman dosen ini, kita ini bahkan kita bisa bermanfaat hingga kepastian itu datang gitu. Jadi kita nggak akan ada pernah kata retired gitu. Bahkan makin on gitu seperti itu dan makin bermanfaat. Kita bisa bikin buku, kita bisa bikin kalau di saya nggak cuma sebagai produsen, nanti kalau pensiun gitu, teman-teman di sini bisa jadi konsultan, bisa jadi seorang advisor, bisa jadi itu dibisniskan. Nanti kalau ngomong bisnis sama Coach Getty, tapi buat saya itu adalah seperti itu. Nggak harus bikin roti, nggak harus bikin somai, nggak harus gitu juga. Kalau memang kita memiliki kemampuan, oke. Tapi kalau enggak, pergunakanlah resource kita untuk menjadi sebuah bisnis. Kayak saya bisnisnya adalah bisnis training gitu kan, bukan bisnis yang lain seperti itu. Jadi, nah terus kemudian ini juga kalau ngomongin pensiun, bahwa ternyata di luar sana justru orang-orang yang memiliki usia yang sudah cukup banyak gitu, itu justru malah semakin tinggi nilainya gitu. Nah, ini kadang-kadang kita gini, nih Coach Getty ya, boleh sharing nih kita ya. Kadang-kadang kita itu kayaknya kalau kita bergabung sama coach-coach di internasional gitu, kita kayaknya paling muda di coach umur 50 gitu. Karena yang lainnya itu usia 70 gitu ya. Jadi mereka itu di sana tuh jadi coach itu di usia-usia 70 gitu. Karena mereka itu di sana pensiunnya di usia di atas 67 tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ketemu kita tuh, oh kamu masih muda banget ya udah jadi coach. Karena di Indonesia itu pensiun itu di usia muda gitu. Kita itu usia pensiun itu 58 tahun, masih usia produktif gitu lah. Seperti itu. Dan jadi coach itu kadang-kadang anak milenial jadi coach gitu. Jadi mereka tuh kadang-kadang aneh gitu, di Indonesia itu coach-coach itu adalah orang-orang yang masih muda gitu. Sedangkan kalau di sana itu rata-rata orang-orang yang udah tua-tua gitu yang jadi advisor seperti itu. Nah, ini juga kan mereka ini memulai bisnisnya tuh di usia yang sudah juga nggak bisa dibilang muda gitu ya. Kalau Sanders misalnya, dia kan di usia 60 tahun dia memulai bisnis itu. Tapi dia istiqomah. Jadi tidak ada kata instan juga gitu ya, jungkir balik, bahwa walaupun di usia berapapun itu kita masih bisa mulai bisnis dengan cara yang tepat. Nah, itu dia. Mungkin kalau Sanders mungkin membuat KFC 30 tahun bisa jadi bagus. Tapi dengan metodologi yang kemarin Coach Getty misalnya nanti akan ajarkan, itu bisa accelerate, bisa cepat. Jadi bisa kayak saya mendampingi klien mendampingi klien, tadinya tujuan dia, saya ada klien saya rumah sakit hewan. Awalnya dia cuma pet shop. Dia pengen punya tujuan 5 tahun jadi rumah sakit hewan gitu ya. Terus kemudian jadi klinik semi rumah sakit hewan itu di ketiga. Sekarang tahun kedua udah jadi klinik semi rumah sakit hewan. Jadi itu accelerate-nya 50% dari waktu gitu ketika kita menggunakan metodologi yang tepat gitu ya. Jadi 5 tahun insya Allah nih sekarang dia lagi ke Jogja akan lihat tanahnya yang dia miliki untuk bikin rumah sakit hewan tersebut, dan dia pengen terbesar di Jawa gitu. Jadi seperti itu. Jadi 5 tahun udah bisa dapat itu gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa kita udah benar-benar usia itu bukan suatu hal yang menghalangi kita untuk
mengganti ban gitu ya, seperti itu. Kayak saya baru belajar di usia 40 gitu. Sekarang di usia ini pokoknya gedein mimpi aja gitu. Apa namanya? Nggak ada masalah gitu. Nah, ini Bu Zulaiha juga, dia juga dari usia yang ini sekarang, wah gila, siapa yang nggak mau ke sini kalau ke Medan gitu kan? Pasti ke situ gitu. Nah, berhubungan dengan tadi bahwa balik lagi ke pensiun, kenapa sih uang itu harus direncanain, uang pensiun? Toh kan udah ada uangnya, toh ada DPLK. Nah, ini banyak kadang-kadang kalau saya ngajar banyak di BUMN ataupun ngajar di instansi gitu. Dia bilang gini, Bu ngapain Bu? Kan kita udah dapat Bu ntar anuitas. Anuitas itu yang dapatnya teman-teman bulanannya itu dapatnya kayak orang gajian gitu. Jadi sebenarnya mereka misalnya dapatnya 500 juta, tapi kemudian sama perusahaannya dibuat itu bulanannya sampai habis 500 juta gitu. Tapi dibuat bulanan-bulanan, itu namanya anuitas. Nah, terus katanya kenapa harus direncanain, kan kita udah punya dana pensiun gitu. Nah, pertanyaannya dana tersebut itu kan nanti dapatnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi misalnya seperti itu. Apakah dana-dana tersebut itu cukup? Apakah pada saat kita pensiun itu dana tersebut nilainya masih segitu? Nah, tadi kan ada inflasi. Kita misalnya nanti emang dana pensiun dapatnya berapa? Misalnya saya dapatnya 5 juta, apakah 5 tahun lagi itu masih akan nilainya akan 5 juta gitu. Sedangkan biaya hidup kita naik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah uang pensiun itu cukup nggak untuk membiayai kita di usia pensiun, seperti itu. Walaupun emang ada penurunan juga di sisi kita. Tapi kan kita juga boleh dong, bukan berarti pensiun kita nggak punya keinginan. Kan kita pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen boleh gitu. Jadi keuangan pensiun itu perlu direncanakan, satu agar cukup, dan kemudian mungkin karena memang juga kita punya keinginan-keinginan di saat pensiun seperti itu. Nah, coba. Nah, realitanya di Indonesia tuh seperti ini, bahwa kita itu usia pensiun tuh di usia masih produktif gitu. Jadi masih bisa kita rencanakan sumber keduanya tadi, ban keduanya tadi kita gitu. Terus kemudian jangka waktunya masih panjang banget nih. Jadi jadi gini, banyak orang tidak menyadari ketika mereka mendapatkan uang tunai blek gitu ya. Misalnya dapatnya 100 juta atau 50 juta gitu ya. Mereka lupa bahwa dari usia 56, 58, usia harapan mereka 80 tahun. Secara itu masih ada 25 tahun lebih gitu. Uang 50 juta itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan kita selama 30 tahun. Ini kan bukan hal yang istilahnya main-main gitu ya, kita itu duit 50 juta kalau kita bagi 20 tahun aja dibagi jadi berapa bulan tuh. Jadi kita cuma makan berapa rupiah setiap bulan, apakah itu cukup? Seperti itu. Jadi akhirnya kalau kita bagi rata begitu doang, bagi tok nggak cukup pastinya. Nah, oleh karenanya yang perlu direncanakan adalah bagaimana uang 50 juta itu tadi kata Mbak Retno tadi lebih bisa produktif gitu sebagian gitu kan. Nah, apaan aja yang mau untuk apaan aja nih itunya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi bagaimana uang yang diberikan oleh perusahaan, karena sekali lagi nih bahwa pensiun ini dana pensiun itu privilege, teman-teman. Bersyukurlah ketika memiliki dana pensiun. Saya selalu bilang gitu. Kenapa? Sebagian besar masyarakat Indonesia juga nggak punya uang pensiun, gitu. Yang kerja di swasta nggak punya pensiun banyak. Saya nggak punya pensiun. Coach Getty nggak punya pensiun. Terus mungkin pengusaha-pengusaha mikro nggak punya pensiun. Sehingga yang memiliki pensiun itu privilege, sesuatu hal yang huge, gitu, suatu hal yang besar, gitu. Sehingga itu perlu rezeki tersebut perlu dikelola dengan baik, itu karena tidak semua orang memiliki, sehingga itu bisa mencukupi, bisa mensejahterakan kehidupan di usia harapan hidup tadi gitu ya, 25 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu, sehingga dia menjadi tire. Jadi kita sebenarnya bukan menggunakan dana pensiun itu untuk hidup, bukan sebenarnya. Tapi menggunakan dana pensiun itu untuk menjadi ban kita yang kedua, agar kita tetap bisa berjalan mobil kita. Sebenarnya itu sih yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan kita gitu. Seperti itu. Nah, ini dia. Realitanya lagi bahwa kita nggak tahu jumlah dana pensiunnya berapa, sehingga kita nggak pernah bisa ngitung tuh gitu, seperti itu. Dan kemudian tadi sebagian pensiunan di Indonesia tuh nggak memiliki dana pensiun yang cukup tadi karena kita nggak tahu, kita nggak nabung gitu ya, kita pikir cukup-cukup aja ntar dapat dana pensiun. Nah, teman-teman sebagai salah satu bocoran gitu ya, kalau di PNS atau ASN gitu sekarang, itu paling banyak tuh adalah 20% dari penerimaan terakhir. Jadi kalau penerimaan terakhirnya itu 10 juta, dia cuma dapat 2 juta, teman-teman. Jadi 20% dari jumlah penerimaan gaji terakhir, gitu loh.
Jadi mereka berpikir, ntar ada pensiun ini. Mereka berpikirnya itu dapat 10 juta gitu. Karena gaji dia 10 juta. Ternyata pensiun itu di mereka itu hanya maksimal 20% dari nilai penerimaan yang mereka terima di akhir. Nah ini yang mereka nggak paham gitu loh. Jadi ini yang perlu diketahui gitu oleh mereka. Sehingga akhirnya tadi dana yang tadinya harusnya itu produktif dan cukup untuk tadi di usia harapan tadi setelah pensiun dan usia harapan kita tadi itu cukup, akhirnya digerus sedikit demi sedikit, tidak tahu caranya memproduktifkannya, hingga akhirnya jadi mantap makan tabungan tadi, 50 juta atau 100 juta dibagi 30 tahun. Nah, itu jadi lama-lama habis gitu, seperti itu. Jadi nggak produktif seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita mengelola gitu ya, ada yang kita memang pakai untuk keperluan sehari-hari, memang ada yang juga kita produktifkan. Ini yang penting seperti itu. Jadi cara membaginya itu penting. Nah, ini yang penting, makanya kenapa itu perlu direncanakan. Nah, ini tadi. Jadi kenapa penting dana pensiun itu? Kenapa sampai BINUS itu sampai memberikan sampai tadi boleh sit in lagi gitu ya. Ini karena memang ini penting sekali gitu, supaya jangan salah mengelolanya. Karena saya menangani MPP ini banyak banget deh pokoknya yang itu dalam kondisi kegagalan parah gitu. Jadi kegagalannya itu parah. Bangga dengan membangun bisnis tapi tidak bisa mempertahankan bisnis itu sendiri gitu. Jadi sehingga itu sia-sia, akhirnya jadi kayak buang-buang duit gitu di modal di awal. Nah, ini jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai. Jadi seperti ini. Jadi kita masih punya usia harapan itu panjang, penghasilan kita jelas tadi menurun. Tadi kalau kita ketahui tadi kalau ASN itu 20% doang dari nilai gaji terakhir. Tapi mudah-mudahan kalau bisnis kalau nggak salah bagus sekali gitu ya. Masih tetap sama gitu ya, masih bisa dipertahankan. Tapi kita ngelihat rata-rata ya di Indonesia itu seperti itu. Terus kita perlu dana kesehatan tadi karena tadi fisik kita pasti menurun. Terus kita nggak ingin tergantung orang lain karena anak itu bukan investasi ya buat kita gitu ya di dunia bukan gitu. Mungkin investasi di akhirat kalau kita doain kita gitu. Tapi bukan investasi di dunia gitu. Karena kan mereka juga punya problem sendiri gitu. Mereka juga harus mempersiapkan masa pensiun mereka sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi kemudian yang paling parah juga nih tadi nih ketika nggak ada perencanaan keuangan mereka salah menentukan investasi teman-teman. Nah ini dia, saya taruh di deposito aja boleh atau saya taruh di lembaga ini aja gitu. Berharap itu akan jadi passive income tapi ternyata tadi bawa kabur. Nah itu yang kita akan pelajari nih ciri-cirinya apa aja sih perusahaan-perusahaan yang akan kayak gitu kita akan mempelajari gitu ya mempelajari detail tentang investasi itu. Nah ini menjadi penting gitu makanya perlu direncanakan.